Halo teman-teman, kemarin tiba-tiba gua dapat informasi postingan resmi dari DJP ini ya, yang berisi potongan klip dari videonya Kovincent ya, Kovincent sang superstar perpajakan Indonesia ya. Mari kita nonton teman-teman, biar teman-teman juga mungkin ada yang belum tahu ya. Coba gue share, kita share audionya. Ini dari resmi pajak ini teman-teman ya, resmi Direktorat Jenderal Pajak ya, Ditjen Pajak RI mengatakan, sembari mengembalikan energi, yuk kita cari tahu fakta di balik isu yang sedang ramai. Benarkah tunggakan pajak langsung berujung pemblokiran? Simak penjelasan tentang penagihan pajak berikut ini. Oke, kita dengar teman-teman. Lihat video tentang pemblokiran terkait penagihan pajak. Mari kita lihat berikut ini. DJP bisa melakukan pemindahan isi rekeningmu ke kas negara sewaktu-waktu. Stop. Pemblokiran atau penagihan pajak hanya dilakukan terhadap surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang sudah lewat jatuh temponya. Oleh karena itu, jika kawan pajak tidak memiliki tunggakan pajak, tidak perlu panik. Tindakan penagihan ini tidak secara tiba-tiba dilakukan, karena melalui prosedur yang pertama persuasif untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran, yang kedua surat teguran, yang ketiga surat paksa, hingga dilakukan penyitaan. Dalam administrasi pajak, selalu beriringan dengan hak wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam hal penagihan pajak, hak-hak penanggung pajak antara lain dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif. Kemudian dapat juga mengajukan untuk cicilan atau angsuran pelunasan tunggakan pajak. Yang ketiga, dapat memberikan aset agunan sebagai pengganti dari rekening yang diblokir. Pemblokiran ini hanya dipindah bukukan sebesar tunggakan pajak ditambah biaya penagihan. Artinya, jika saldo rekening penanggung pajak lebih besar, sisanya akan dikembalikan sebagai hak penanggung pajak. Oleh karena itu, mari kita selalu teredukasi mengenai pajak. Salam kawan pajak. Oke, 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 oke. Ini Bapak kok terbata-bata sih ngomongnya? Jadi, sebenarnya sih gua sudah dapat berita mengenai Covincent itu beberapa hari yang lalu ya. Ada teman gue yang meminta klarifikasi ke gue, apakah betul DJP itu bisa langsung memindahkan uang di rekening kita ke rekeningnya pemerintah ya, tanpa perlu izin kepada kita gitu ya. Dan gue cuma berkomentar, ya memang iya, memang bisa gitu loh. DJP punya kewenangan itu. Jadi gue tidak menganggap itu sebagai suatu hal yang istimewa gitu ya. Biasa-biasa aja memang DJP begitu selama ini ya. Dan tiba-tiba dapatlah postingan resmi dari DJP tersebut nuh yang barusan kita putar ini ya. Jadi mungkin DJP ini perlu ditanyain dulu nih ya. DJP ini lu sudah tabayun belum gitu ya istilahnya ya, sudah mengklarifikasi belum ke Covincent-nya gitu. Bahkan DJP ini sudah minta izin belum sih mengambil tiba-tiba bikin postingan, ini IG resmi ya, IG resmi pemerintah pakai uang rakyat loh ya, bikin semua yang IG tadi itu, yang kita tampilkan tadi itu pakai uang rakyat, bajunya dia pakai uang rakyat, kameranya pakai uang rakyat, apa editingnya pakai uang rakyat, postingnya pakai uang rakyat ya, termasuk semua-semuanya yang itu adalah pakai uang rakyat, termasuk uangnya Covincent ada di situ ya untuk bikin postingan itu. Kemudian tiba-tiba dong isinya memotong video orang lain secara sepihak ya. Udah gitu cuman cuman 3 detik kayak tadi deh. Cuma 3 detik yang dipotong oleh si DJP itu, kemudian disindir-sindir gitu ya. Ini kan menyindir sebenarnya, nyindir Covincent sebenarnya kan. Seolah-olah si Vincent itu salah dan lu benar gitu. Tapi dia nggak bilang yang mana yang salah dari Covincent itu gitu loh. Ini kalau Covincent mau memperkarakan ke undang-undang ITE, bisa kena nih Dirjen Pajak ini ya. Ini kena masalah hukum loh ya. Sembarangan lu memposting video orang tanpa izin gitu ya. Sama kayak orang kemarin ngerekam video SPG kemudian diposting tanpa izin kan itu melanggar hukum. Sama DJP juga sama. Lu mengambil postingan orang dipotong lagi ya, dipotong sepihak kemudian lu framing seolah-olah dia salah, kemudian lu membuat seolah-olah yang benar bagaimana. Salah juga itu melanggar hukum. Kalau mau diposting, posting seluruhnya dong. Yang mana yang salah diterangkan aja terang benderang gitu ya. Jadi jangan jangan menyindir orang gitu kalau bisa ya. Oke. Gua akan bahas ya video si DJP ini satu persatu. Oke, klip demi klip. Kita nonton ya. Nanti kita bahas mengenai Covincent. Nanti kita bahas video original Covincent ya. Sekarang kita akan bahas
videonya si Dirjen Pajak ini detik demi detik ya, supaya teman-teman juga dapat persepsinya dari gue gitu ya. Gue sebagai sebagai seorang content creator juga kan. Dari caption dulu deh, dari caption ya. DJP mengatakan, yuk cari tahu fakta di balik isu yang sedang ramai. Benarkah tunggakan pajak langsung berujung pemblokiran? Oke. Nah, ini aja sudah memframing orang. Ini lu memframing orang seolah-olah Vincent ngomong begitu. Padahal kok Vincent nggak ngomong begitu. Coba nanti kita nonton ya di videonya si DJP maupun videonya Ko Vincent. Vincent tidak ngomong begitu, gitu loh. Si Ko Vincent tidak ngomong begitu. Dia tidak pernah ngomong bahwa tunggakan pajak langsung berujung pemblokiran. Nggak pernah ngomong gitu loh. Simak penjelasan tentang penagihan pajak berikut. Jadi DJP motong klip orang udah salah, nggak pakai izin, kemudian DJP memberikan framing ini juga salah, gitu ya. Tidak ada Ko Vincent ngomong begitu, ya kan? Udah gitu, DJP mempostingnya di postingan resmi DJP pakai uang rakyat. Salah satunya uang Vincent di situ. Waduh, DJP kacau balau ini ya. Coba kita nonton, akan gua komentar satu-satu nih ya. Pernah lihat video tentang pemblokiran terkait penagihan pajak? Mari kita lihat berikut ini. DJP bisa melakukan pemindahan isi rekeningmu ke kas negara sewaktu. Oke, DJP bisa memindahkan uang kamu dari rekening kamu ke rekening kas negara sewaktu-waktu. Ini benar, nggak salah. Faktanya terjadi. Faktanya terjadi, teman-temannya. Di klien gue terjadi, di klien Ko Vincent mungkin terjadi, dan di banyak orang terjadi. Nggak salah ini. Gitu loh. Jadi, DJP membuat framing nih bahwa Ko Vincent mengatakan tunggakan pajak langsung berujung pemblokiran. Tidak, Ko Vincent tidak mengatakan adanya tunggakan langsung diblokir. Nggak ngomong gitu, Vincent. Ya, DJP ini memframing, salah framing pula. Udah gitu motong video orang setengah-setengah, cuma 3 detik ya. DJP ini, aduh, konten kreatornya kok begitu. Udah gitu si bapak-bapak ini, mohon maaf nih ya bapak-bapak ini ya, ngomong Pak, jangan terbata-bata Pak ya. Boleh lu nonton, lu pakai apa namanya, pakai apa istilah itu yang enggak yang tulisan berjalan tuh, boleh pakai itu, tapi kan lancar aja ngomongnya, berlatih dulu Pak ya, jangan terbata-bata, udah gitu kepotong-potong lagi video tadi ya. Si Bapak ini ya, mohon maaf nih Pak siapa ini, gitu ya. Jadi kantor pajak punya hak untuk pindahkan semua isi rekeningmu ke kas negara tanpa perlu persetujuan. Ini betul ya. DJP tidak butuh persetujuan WP untuk memindahkan rekeningnya WP ya. Kalau butuh persetujuan, silakan negara ini ya. Kalau WP diminta persetujuan kemudian dia menolak, gimana dong? Ya mana ada WP yang dengan ikhlas mengatakan Pak silakan ambil uang saya di rekening. Kagak ada bos, kagak ada bos. DJP kalau minta izin pastilah ditolak oleh wajib pajak ya. Jadi nggak akan pernah ada ceritanya wajib pajak itu menyetujui uang dia diambil untuk negara tuh nggak ada gitu loh. Jadi setiap kata dari Ko Vincent ini sudah betul, tidak salah gitu ya, tidak salah. Tapi dipelintir oleh si DJP seolah-olah si Vincent ngomongnya tunggakan pajak langsung berujung pemblokiran. Dia nggak pernah ngomong gitu loh. Nggak langsung, dia nggak ngomong langsung. Coba nanti kita nonton video Ko Vincent-nya yang originalnya ya. Jadi DJP ini mohon maaf nih, lu pakai uang rakyat harus bener gitu ya. Jangan sampai lu pakai uang rakyat malah bikin framing seolah-olah rakyatnya itu salah. Udah gitu lu publish lagi di media resminya DJP. Aduh. bikin malu diri sendiri nih DJP ini ya. Waktu. Stop. Pemblokiran atau penagihan pajak hanya dilakukan terhadap surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang sudah lewat jatuh temponya. Oke. Ini betul. Ya ini betul. Jadi DJP tidak salah juga. Jadi setelah dia memframing Ko Vincent seperti itu, dia tampilkan sebuah video 3 detiknya Ko Vincent yang nggak jelas maksudnya apa ya, nggak jelas konteksnya apa si DJP ini. Kemudian DJP memberikan edukasi dong. Dan ini betul, edukasi ini betul. Cuman cilakanya kok lu nggak kasih dasar hukum ya. Sepanjang video ini dari ujung sampai ujung tidak disebutkan satupun dasar hukum oleh si bapak-bapak ini nih, bapak-bapak Kemenkeu ini atau bapak-bapak DJP ini. Nggak tahu deh gua, dia content creator atau dia pegawainya DJP ya. Tidak ada satupun ngomongin dasar hukum. Ini konten resminya DJP bos, konten resminya Ditjen Pajak RI, pakai uang rakyat. Tidak ada membahas dasar hukum. Gila lu ya. Ngomong pakai dasar hukum dong ya. Lu ini pejabat publik ya Pak DJP. Gitu loh. Memang betul ya, gue konfirmasi ini betul. Tetapi pakai dasar hukum.
Apa dasar hukumnya? Kan ada undang-undangnya tinggal dijelasin. Nah, jangan-jangan ini konten kreatornya DJP ini konten kreator nggak ngerti pajak, jangan-jangan ya cilaka, cilaka. Jadi ini betul. Penagihan ataupun pemblokiran ataupun pengambilan uang rakyat itu hanya atas STP atau SKP yang lewat jatuh tempo. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba orang pajak datang ke rumah lu, Pak, mohon maaf ya, rekening lu gua ambil ya. Nggak bisa ya. Harus sudah melalui proses ada STP yang jatuh tempo atau ada SKP yang jatuh tempo, baru kita sikat. Nah, itu yang benar. Dan memang betul seperti itu ya. Oleh karena itu, jika kawan pajak tidak memiliki tunggakan pajak, tidak perlu panik. Ya, ini kita juga tahu ya, jika kawan pajak tidak punya tunggakan pajak, tidak perlu panik. Ya, nenek gua juga tahu dan Vincent tidak pernah menyalahi begitu ya. Pak Vincent atau Ko Vincent tidak pernah bilang kalau lu tidak punya tunggakan pajak, maka uang lu bisa diambil negara. Nggak pernah ngomong gitu ya. Jadi DJP ini memframing salah DJP udah gitu, motong cuma 3 detik lagi ya. Nggak pernah Ko Vincent ngomong gitu, gua juga nggak pernah ngomong gitu, dan semua orang juga tahu kalau nggak ada tunggakan pajak tidak akan dikerjain sama pajak. Ya semua juga tahu, Pak. Ya nggak perlu diedukasi. Jangan ngomong seolah-olah si COVID itu ngomong terbalik, nggak begitu. Lanjut. Tindakan penagihan ini tidak secara tiba-tiba dilakukan. Memang nggak tiba-tiba. Siapa yang bilang tiba-tiba? Jadi ini betul ya. Jadi DJP ini memberikan informasi yang lengkap sepanjang ini sudah betul. Cuman jangan lu memframing seolah-olah Ko Vincent ngomongnya terbalik gitu loh. Jangan memframing seolah-olah Ko Vincent ngomongnya tiba-tiba. Enggak juga. Gitu loh. Ko Vincent nggak ngomong gitu. Dan memang sudah benar ada tahapannya melalui prosedur dan melalui SKP dan STP dan tagihan dan sebagainya itu memang betul gitu loh. Jadi edukasinya itu gua rasa ini hanya salah paham aja ya. DJP salah paham menanggapi Ko Vincent, dan Ko Vincent juga mungkin ya nggak tahu gue ya, mungkin gaya bahasanya tidak menyenangkan bagi DJP atau gimana ya, nggak tahu ya gue. Tapi menurut gue Ko Vincent tidak salah dan DJP pun tidak salah ya dalam hal informasi ini ya. Memang betul gitu loh, ada prosedur yang harus dilewati, ada STP, SKP dan sebagainya. Jadi informasi DJP ini sudah betul ya, tepat menurut gua. Cuman sayang sekali tidak menyebutkan dasar hukum ya. I'm 100 years old. Sebentar, lanjut ya. Karena melalui prosedur yang pertama persuasif untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran. Nah ini betul ya, ini betul. Ada persuasif untuk mengingatkan jatuh tempo pembayaran pajak. Ini betul ya. Makanya maksud orang-orang seperti si Ferry Latuhihin tuh, kalau dipanggil pajak lu mesti datang, mesti beresin ya. Jangan lu cuekin. Karena ketika orang pajak datang itu persuasif. Dia belum mau nabok lu, tapi persuasif, Pak. Bapak ini punya tunggakan pajak, ayo dong dibayar kan gitu. Itu kan persuasif. Dan memang itu tugasnya mereka, nggak salah. Jadi kalimat ini tidak salah ya, ini betul banget ya. Bayaran, yang kedua surat teguran, yang ketiga surat paksa. Oke, jadi setelah persuasif, udah didatangin, dikasih tahu, di chatting, di telepon, lu tidak mau gubris, maka muncul surat teguran. Oke, surat teguran ini belum akan diblokir, belum. Setelah surat teguran lu tidak membalas, barulah ada surat paksa. Surat paksa cuma ada 2 hari, lu tidak balas, diblokir. Gitu ya, bukan diblokir ya, dilakukan upaya pemblokiran. Oke? Dan itu betul ya, itu betul, itu nggak salah, dan itu negara nggak salah ya, itu sesuai undang-undang, sesuai hukum. Hingga dilakukan penyitaan. Nah, setelah surat paksa, lu masih tidak mau bayar, masih ngeyel, muncullah penyitaan. Penyitaan dimulai, maka bisa jadi pemblokiran, bisa juga jadi penyitaan rumah, penyitaan mobil dan sebagainya, dan bisa juga uang di dalam rekening lu berpindah ke kas negara. Nah, itu betul ya. Jadi Vincent-nya betul, DJP juga betul, nggak salah. Dalam administrasi pajak selalu beriringan dengan hak wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam hal penagihan pajak, hak penanggung pajak antara lain dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administratif. Oke, ini betul ya. Nah, cuman sayang sekali nih, DJP kok tidak kasih dasar hukum, kasih dong dasar hukumnya, pasal berapa, ayat berapa, Pak, ya, biar kami kalau mau mengajukan ini, punya dasar hukum gitu loh, Pak, jangan cuma ngomong doang, ya. Tapi betul ya, permohonan pengurangan sanksi administratif itu betul, jadi itu haknya wajib pajak, betul, dan bisa digunakan oleh wajib pajak. Kemudian dapat juga mengajukan untuk cicilan atau angsuran pelunasan tunggakan pajak. Si Bapak ini kok terbata-bata, gagap-gagap. Mungkin DJP ini perlu kolaborasi lah dengan Ko Vincent lah ya. Jadi supaya mulut lu nggak terbata-bata gitu loh. Ini tuh Dirjen Pajak loh. Dirjen Pajak RI. Yang follower sudah berapa nih?
Follower-nya tuh ada, mana dia pajak RI? Follower-nya tuh ada 600.000 Bos, 600.000 follower, masa terbata-bata ngomongnya begini. Udahlah, DJP kolaborasi aja sama Ko Vincent ya, biar ngomongnya lancar, santai, ngobrol, ngopi-ngopi, santai-santai gitulah ya. Oke. Jadi hak kedua yang dimiliki oleh DJP adalah mengajukan cicilan atau angsuran pelunasan tunggakan pajak. Oke, jadi yang pertama sanksinya boleh lu minta pengurangan atau bahkan penghapusan. Yang kedua adalah pokok pajaknya boleh lu cicil. Ini boleh, ini betul, ini haknya wajib pajak. Jadi setiap kata-kata dari bapak-bapak ini benar ya, benar. Tidak ada yang gua bantah. Yang ketiga, dapat memberikan aset agunan sebagai pengganti dari rekening yang diblokir. Oke, ini betul juga ya. Jadi kalau lu dapat tagihan 10 juta gitu ya. Gue punya motor nih, motor gue bernilai 6 juta. Ya udah, lu pinjamin atau lu kasih ke petugas pajak untuk disita, itu boleh. Jadi untuk mengganti gitu ya. Jadi rekening diblokir kan supaya lu tercekik gitu ya, supaya lu nggak bisa gerak nih. Kalau rekening diblokir kan lu gimana mau kasih makan anak istri kan. Jadi supaya rekening dibuka, ya udah lu kasih motor atau mobil atau sertifikat rumah, ya silahkan dikasih dulu. Nanti DJP buka blokirannya. Nah, setelah buka blokirannya kan tinggal diatur nih, mau nyicil dan sebagainya kan baru diatur belakangan. Oke? Jadi ini haknya wajib pajak, ada 3 ini dan betul. Cuma ada satu yang dia lupa. Ya, mohon maaf nih bapak-bapak DJP ini ya. Satu hak yang lu lupa kasih tahu kepada kita semua. Wajib pajak punya hak untuk menggugat ke pengadilan. Oke, atas apa? Atas SKP yang salah, atas STP yang salah, atas penagihan pajak yang melanggar prosedur, atas pemblokiran yang melanggar prosedur dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang lupa dikasih tahu oleh bapak-bapak ini atau sengaja dilupain, nggak tahu juga ya. Nah, jadi mohon maaf nih Mbak, ada satu lagi hak dasar dari wajib pajak yang Bapak belum ungkapkan, yaitu hak wajib pajak untuk menempuh upaya hukum untuk membatalkan surat tagihan, surat STP, atau surat pemblokiran, atau surat paksa, atau surat teguran, itu boleh diajukan gugatan untuk dibatalkan. Ini yang tidak diedukasi oleh si bapak-bapak ini. Sayang sekali ya, very very sad ya, seorang petugas pajak menggunakan IG resmi dari Ditjen Pajak tidak memberikan edukasi mengenai tuntutan hukum yang bisa diajukan oleh si wajib pajak ya, sayang sekali ya. Pemblokiran ini hanya dipindah buku. Kok terbata-bata sih bapak-bapak ini. Udahlah, DJP panggil Ko Vincent aja lah ya. Kolaborasi sama Ko Vincent, bikin sebuah konten yang bagus, yang baik. Udah pasti Ko Vincent ini lancar lah ngomong-ngomongannya. Jangan bapak-bapak ini, mohon maaf nih. Gue bukannya menjelekin bapak-bapak ini ya, tapi IG resmi DJP dengan 600.000 subscriber, ya jangan lah ya. Jangan pakai bapak-bapak ini. Mohon maaf nih bapak-bapak ini, bukan gue mau jelekin lu ya. Cuman kata-katanya masih terbata-bata, terpotong-potong Pak. Belum pas ya Pak. Bukukan sebesar tunggakan pajak ditambah biaya penagihan. Artinya, jika saldo rekening penanggung pajak lebih besar, sisanya akan dikembalikan sebagai hak penanggung pajak. Ya, itu betul ya, ini betul ya. Jadi kalau rekening lu ada banyak tapi tunggakannya sedikit, ya udah yang dipindahkan ke negara ya senilai itu aja. Tetapi kan video ini belum menjawab. Apakah betul DJP bisa memindahkan sewaktu-waktu tanpa persetujuan sesuai dengan videonya si Ko Vincent tadi? Coba. DJP ini blur ini. Di awal dia memframing Ko Vincent-nya begitu, tetapi kan framing itu tidak terjawab di video ini. Apakah benar Ko Vincent mengatakan bahwa rekening WP bisa dipindah buku ke negara sewaktu-waktu tanpa persetujuan wajib pajak? Ini tidak terjawab di video ini. Ya kan? Ya sayang sekali ya, sayang sekali. Seharusnya lu jawab dong dengan tegas dong. Kami bisa loh mengambil uang Anda di rekening Anda tanpa persetujuan Anda. Harusnya berani DJP ngomong gitu. Itu memang jelas kok, tertulis di undang-undang, tertulis di PMK, gitu loh. DJP harus berani, ya berani ngomong dengan tegas. Kami bisa loh ngambil duit lu di rekening, berani ngomong gitu. Memang betul kok, nggak salah. Nah, jadi DJP ini berusaha jaim, berusaha jaga-jaga image, padahal semua orang tahu siapa elu gitu loh. Ah, DJP. Oleh karena itu, mari kita selalu teredukasi mengenai pajak. Salam kawan pajak. Apanya yang teredukasi? Jadi belum menjawab nih ya, belum menjawab. DJP ini melalui video ini memframing Ko Vincent seolah-olah Ko Vincent-nya salah, tetapi apa yang dia framing sama sekali tidak terjawab dengan clear di video ini, gitu loh. Apakah betul? Tadi kan kita baca lagi nih. Kita dengar lagi ya di awal-awal. Pernah lihat video tentang pemblokiran terkait penagihan pajak? Mari kita lihat berikut ini. DJP Nih,
Kantor pajak punya hak pindah buku semua isi rekeningmu ke kas negara tanpa perlu persetujuan. Ini tuh belum terjawab di video ini. Gitu loh. Dan gue dengan tegas menyatakan Covincent tidak salah. Sudah betul. Ya, DJP memang benar bisa memindah bukukan semua isi rekening lu ke kas negara tanpa perlu persetujuan. Itu betul. Sudah terjadi pada klien gue. Sudah terjadi pada kliennya Covincent. Gitu loh. Dan DJP tidak berani mengklarifikasi dengan benar. Klarifikasi aja, gitu, nggak usah malu-malu Pak, nggak usah malu-malu. Bapak punya instrumen hukum kok, apa yang ditakutkan? Oke, sekarang gue akan membahas video dari si Covincent ya, Covincent kita bahas nih. Ini bukan, ini video yang Covincent. Oke, oh ini. Ini adalah videonya Covincent yang betul-betul yang tadi itu ya, yang tadi itu dibahas oleh si bapak-bapak itu ya. Jadi biar clear nih teman-teman ya, kita melihat dari kedua belah pihak. Jadi DJP tolonglah, kalau mau motong video orang, lu mesti izin. Kalau lu nggak mau izin, lu kasih semua videonya full. Jangan lu framing cuma 3 detik ya. Mari kita nonton semuanya full dari Covincent ini. Berapa kamu baru tahu kalau rekening yang kamu punya itu tidak hanya kamu saja yang punya kuasa untuk melakukan pemindah bukuan uang. DJP bisa melakukan pemindahan isi rekeningmu ke kas negara sewaktu-waktu. Lu kok bisa guna ini dia teman-teman ya? Jadi buat Oke ya. Jadi sudah clear ya. Covincent mengatakan seperti itu dan itu betul. Gua konfirmasi benar ya. DJP memang betul bisa mengambil semua uang di rekening lu, pindah ke kas negara, sewaktu-waktu juga betul, tanpa persetujuan WP juga betul, tidak salah. Tidak salah. Cuman DJP memframing seolah-olah video ini mengatakan tanpa ada prosedur bisa langsung dipindah rekeningkan. Padahal Covincent nggak ngomong gitu. Ya mohon maaf nih ya, Covincent tidak ngomong gitu. kamu yang belum tahu, kalau kamu merasa bahwa uang yang ada di rekeningmu itu adalah milik kamu sepenuhnya dan kuasa untuk melakukan pemindahan isi rekeningnya itu ada di tanganmu, itu salah besar. Dasar hukumnya ada di PMK 61 tahun 2020. Nih, Covincent memberikan dasar hukum. Kan bagus nih ya, seorang edukator pajak masih kasih dasar hukum. Tadi DJP nggak kasih dasar hukum. Ini jelas ya, PMK 61 sudah pernah kena ke klien gue. PMK 61 2023 dengan tegas menyatakan uang di rekeningnya WP bisa diblokir dan bisa dipindahkan ke kas negara tanpa persetujuan WP. Jelas tertulis di PMK 61 2023 ya. Ini disebutkan oleh si Covincent. 23 tentang tata cara penagihan pajak. Dan perlu kalian ketahui kalau kalian sudah ada ketetapan pajak harus bayar berapa, mungkin setelah pemeriksaan surat cinta dan lain sebagainya, kemudian kalian nggak bayar, bahkan sampai terjadi penyitaan aset lewat 14 hari setelah sita aset dilakukan, DJP bisa melakukan pemindahan isi rekeningmu ke kas negara. Nggak percaya? Ini buktinya. Nah, jadi si Vincent ini sudah betul. Vincent sudah menjelaskan dengan lengkap. Vincent tidak pernah mengatakan tanpa prosedur ya. Vincent tadi sudah mengatakan ada prosedurnya yang dilewati. Kalau prosedur dilewati, lu tetap tidak bayar, maka rekening lu bisa diambil oleh negara. Sudah betul. Cuman tadi videonya si Dirjen Pajak itu lebih lengkap lagi, dia menegaskan ya. Ada tahapan STP, SKP, kemudian surat persuasif, kemudian ada surat teguran, kemudian surat paksa, kan lebih step by step dijelasin oleh si DJP ya. Tetapi Covincent juga tidak salah gitu loh. Covincent juga sudah betul menjelaskan. Memang ada prosedurnya. Covincent tidak pernah mengatakan tanpa prosedur ya. Enggak, itu framing oleh DJP itu. Memang kurang ajar nih konten kreatornya si DJP ini ya. Udahlah, kalian ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol-ngobrol sama Covincent biar lebih kenal ya kan, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ini ada berita nih. 4,1 miliar saldo rekening disedot DJP ke kas negara. Memang betul, ini fakta terjadi di lapangan ya. Dan DJP tidak perlu malu-malu untuk mengakui ini. DJP nggak perlu malu. Memang betul kami punya hak itu, kami punya wewenang itu. Gitu aja, tegas gitu aja, nggak usah basa-basi. 4,1 miliar dipindah bukukan oleh DJP dari saldo rekening wajib pajak ke kas negara tanpa perlu minta persetujuan pemilik rekeningnya. Gimana menurutmu? Oke. Oke. Oke, jadi sekarang gua akan kasih pendapat gua sekilas teman-teman ya. Mengenai Covincent,
Kalau tadi kita lihat di videonya si DJP itu, eee kita lihat lagi deh ya. Di videonya DJP tadi itu, kan gue berkomentar tuh, gue berkomentar di situ, kita lihat nih, kan gue berkomentar, nih ini si Covincent nih komentarnya, Covincent berkomentar, "Loh, ini kelihatan kalau admin dan talent-nya nggak lihat video yang di-stitch sampai akhir." Nah betul ya, jadi DJP jangan motong-motong video orang dong ya, kalau lu memang mau mengomentari ya lu bahas aja total semua videonya gitu loh. Dan setelah kita buka semua video kan terbukti bahwa Covincent tidak ngomong salah gitu loh, tidak tidak melakukan seperti yang lu framing di sini, di caption di sini. Oke, ada komentar. Gue udah komentar nih ya, gue sudah komentar, "Siap-siap di-Verilatuhihinkan nih Ko Vincent ya." Bercanda ya Ko Vincent, bercanda ya si DJP ya. Padahal lebih menarik video yang di-stitch, yang ini boring banget katanya si siapa nih, Ocean Eleven, oke. Bapak John Nagme. Tapi sebagai konsultan pajak yang beretika baik, tidak baik buat short video yang first half-nya memantik kesalahpahaman kok. Gua rasa enggak ya, gua rasa tidak ada kesalahpahaman ya di videonya Ko Vincent ya. Gua sebagai seorang yang mengerti pajak, tidak ada satupun kata-kata dari Ko Vincent ini yang salah, oke. Tetapi kalau ngomongin bahasa, tata bahasa atau gaya bahasa, ya gua rasa negara demokrasi ya, negara demokrasi masing-masing orang punya gaya yang berbeda-beda ya. Rocky Gerung punya gaya seperti itu, gua punya gaya begini, Ko Vincent punya gaya begitu, siapa lagi itu? Prabowo aja punya gaya gaya begitu ya nggak apa-apa gitu ya, masing-masing orang punya gaya-gaya biasa, nggak ada masalah ya, negara demokrasi, ya. Jadi kita itu tidak perlu membelokkan gaya orang menjadi gaya seperti yang kita mau, gitu loh. Kita tidak perlu mengkritik gaya orang supaya diseragamkan sesuai dengan gaya yang menurut kita tuh benar, nggak perlu gitu loh. Biarlah masing-masing orang punya gaya masing-masing. Kalau lu mau bahas, lu bahas materialnya, oke? Lu bahas isunya, jangan lu bahas gaya orangnya, karena masing-masing orang punya gaya beda-beda, oke? Saya juga beberapa kali menonton penjelasan Koko, tapi sebagai sesama konsultan pajak, saya juga tidak bisa setuju dengan gaya short video yang cenderung misleading ke negatif. Yang mana yang misleading? Coba, yang mana yang misleading? Gitu loh. Kalau kalau gaya orang tuh beda-beda nggak apa-apalah. Masa semua orang harus ngikutin maunya si Pak John John Akme kan nggak juga gitu kan. Jadi masing-masing orang tuh punya gaya, masing-masing orang tuh punya jalur etika. Dan nggak perlu dipaksa ngikutin maunya elu, gitu, nggak perlu ya. Ini negara demokrasi. Jadi kita kalau mau bahas, bahas intinya, bahas materinya, bahas hukum pajaknya, mana yang salah, mari kita bahas gitu loh. Padahal Koko sendiri tahu isu pajak sangat sensitif di telinga orang awam, betul. Orang sangat mungkin cuma dengar, "Oh DJP bisa pindahin saldo rekeningnya." Memang betul, nggak salah, memang betul, memang benar, gitu loh. Fakta di lapangan, nggak salah, kalimat ini tidak salah. Habis itu next, tidak bisa berpikir, "Lah kalau orang salah paham gara-gara nggak nonton habis itu salah mereka sendirilah." Enggak kok, salah apa sih? Gua nggak ngerti, salahnya di mana? Lanjut nih, sambung sambung dari John Agne, sambung. Admin Ditjen Pajak ini sangat mungkin menonton short video hasil clipping orang-orang yang sengaja mengambil first half video Koko untuk menjatuhkan citra DJP. Ini salah juga nih, salah. Yang pertama, admin DJP yang punya 600.000 subscriber, follower, yang punya tim kreatif yang lengkap, masa ngambil clipping-an orang dari mana-mana, nggak boleh dong. Lu harus tabayun ya, harus mengklarifikasi langsung dengan Ko Vincent-nya. Kalau lu tidak klarifikasi langsung Ko Vincent, minimal lu melihat langsung ke video originalnya. Gua aja cari tahu video originalnya. Gua cari loh ya, gua cari loh. Gua belum tahu video originalnya. Gua cari tadi ke Instagram-nya Ko Vincent, gue cari tuh yang mana ya, yang halaman berapa ya, gue cari teman-teman, gua aja kreator kecil mencari originalnya, masa DJP nggak cari, enak aja, jangan begitu dong ya. Kemudian menjatuhkan citra DJP pajak, ini salah nih, ini nih, jadi pejabat pemerintah jangan dikit-dikit lu merasa lu ditendang, dikit-dikit lu merasa lu dijatuhkan citranya, enggak begitu, kita ini warga negara merasa kami tuh bayarin pajak.
Kami ini bayarin elu. Ketika kami bayarin elu dan kami nggak senang sama elu, kami komplain. Boleh dong. Masa rakyat komplain langsung dibilang menjatuhkan citra DJP? Nggak begitu cara pikirnya. Elu tuh kerja buat negara, buat kita semua. Buat rakyat ya. Kami yang bayarin elu. Lanjut. Memang bukan salah Koko, tapi sebaiknya Koko juga bisa lebih lebih bijak mendesain cara penyampaian edukasi pajak yang notabene mudah bikin kuping panas. Menurut gua sih nggak perlu lah ya. Kita tidak perlu mengarahkan orang lain sesuai yang kita mau, nggak perlu ya. Langsung aja to the point, bahasnya apa? Menurut Pak Akme yang mana, kata-kata mana yang salah? Gitu aja. Gitu loh. Dasar hukumnya apa? Gitu aja. Nggak usah basa-basi, nggak usah ngebahasin gaya-gaya orang. Terserah orang mau gaya gimana ya. Oke, lanjut. Bapak Agustinus, menurut saya video yang bersangkutan tidak menunjukkan edukasi. Karena beberapa juga ada kolaborasi dengan yang lain juga menurut bisa misleading. Seperti terkait pajak properti, ada juga yang saya komentari, tapi ya seperti biasa tidak dijawab. Oke. Karena pada akhirnya mereka menjual kelas atau menjual jasa. Oke. Nggak ada yang bisa disalahkan. Menurut saya sih unfollow aja dan not interested karena video beliau nggak ada yang bla bla bla. Oke. Saya ikut ya Pak Chandra ya, yang menurut saya lebih mendidik. Maaf jika ada yang salah ya, karena yang saya sampaikan ini untuk diri saya sendiri. Oke, oke. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Bapak siapa nih? Trend.com. Lagian pemerintah sendiri juga gitu sih bikin malu banget. Lalu merasa kantor pajak semua merasa benar dan egois terutama pegawai pajak yang lagi kejar target dan terkadang target tidak masuk akal. Jadinya banyak SP2DK fiktif. Oh gitu. Kalau versi wajib pajak. Tapi AR merasa benar dan egois seringkali demi kepentingan AR pribadi ya, sebab prestasi kinerja demi kelancaran upah mereka sebagai AR pajak. Waduh. Lanjut. Ternyata sebagai selama konsultan bukan cuma saya dan beberapa teman saja yang merasa Vincent kalau buat edukasi terlalu berlebihan. Ia suka memanfaatkan kesukaan orang Indonesia yang nonton short dan tidak tahu konteks aslinya. Oke. Jadi kalau boleh gue simpulkan ya, mungkin Vincent ini menggunakan satu istilah dalam dunia digital marketing yang namanya membangun fear, membangun ketakutan gitu ya. Membangun ketakutan dulu, kemudian dapatkan intention, dapatkan apa namanya? Perhatian orang, barulah dijelaskan di edukasi gitu ya. Dan itu adalah konsep yang wajar. Itu adalah konsep yang wajar di dalam dunia marketing ya. Jadi gue sama sekali tidak merasa itu salah ya. Walaupun gue sendiri tidak melakukan itu, gue sendiri tidak melakukan strategi seperti itu, tetapi kalau ada orang lain melakukan strategi seperti itu, dan gue rasa tidak masalah ya. Itu hanyalah salah satu cabang marketing aja gitu. Dan itu oke aja. Lanjut. Bapak Handriono, kalau begitu masih dikasih waktu untuk tarik semua uang tunai di rekening bank, tunaikan semua deposito, jual semua aset berharga seperti saham, obligasi, dijadikan uang tunai saja, jual semua aset bergerak seperti mobil, dan jual juga semua aset tidak bergerak seperti rumah. Hanya semua aset yang atas nama, hanya semua aset atas nama penunggak pajak, istri, dan anak-anak. Uang tunai tadi kan banyak banget tuh, bisa belikan logam mulia atau valuta asing, dolar, dan bisa bentuk kripto disimpan dalam wallet yang gampang dibawa dan supaya mudah dimobilisasi. Terakhir, jangan simpan aset tersebut di rumah yang akan disita, karena di rumah atas nama sendiri sudah dijual. Jadi bebas. Tinggal sewa apartemen atau rumah, jangan pakai kartu debit atau kredit karena rekening bank sudah ditutup atau mungkin diblokir gitu ya. Kembali ke zaman Adam, tidak ada teknologi dan tidak bisa dilacak. Sebelum penyitaan diterbitkan dan pelarangan imigrasi, segera pindah ke luar negeri sesuai arahan Bapak Presiden RI. Wai, mantap. Panjang banget dongengnya, tapi semua masih ada celahnya asal hidupnya kembali ke zaman batu. Harus pakai tunai, tidak bisa punya aset atas nama sendiri kecuali pakai fund manager yang ada di luar negeri, pakai perusahaan cangkang berlapis-lapis, nama kita tidak bisa dilacak dan aset aman. Wai, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mantap Pak Dirjen RI. Kalau benar-benar nggak punya uang lagi, sisa tabungan untuk biaya hidup gimana? Oke, defense terus. Ingat neraka guys. Oke, jadi gue komentar ini ya. Jadi teman-teman ketika dapat masalah pajak, jangan berpikir untuk lari. Ini nih, salah nih ya. Salah kalau lu berpikir untuk lari. Yang benar adalah lu mesti mengajukan upaya hukum. Kalau diperiksa pajak ya lu bisa gugat ke pengadilan, ketika ada SKP bisa dibawa ke pengadilan, ketika ada tunggakan pajak kemudian surat paksa, surat
teguran itu semua bisa dibawa ke pengadilan. Jangan dikit-dikit berpikir untuk lari, untuk kabur, jangan teman-teman ya. Karena mau lari ke mana sih, mau kabur ke mana sih? Tadi dia bilang pakai uang tunai, ya sudah tidak relevan lah pakai uang tunai di zaman-zaman seperti sekarang ini ya, menurut gue ya. Oke. Jadi yang terakhir mungkin kesimpulannya adalah DJP ini merasa informasi Vincent itu menyesatkan ya, tetapi sesungguhnya DJP tidak menunjuk yang mana yang sesat, justru DJP malah memberikan framing yang salah ya, yang tidak betul. Udah gitu tidak melihat videonya dengan utuh, dengan lengkap ya. Kemudian DJP memberikan edukasi. Dan itu betul ya. Edukasi yang di DJP kasih itu tadi sudah lengkap semua, tinggal satu yang kurang lengkap, yaitu hak WP untuk mengajukan upaya hukum yang tidak diberitahu oleh DJP ya, mungkin sengaja kali ya supaya lu nggak mengajukan upaya hukum. Kemudian, kesimpulannya lagi adalah Ko Vincent sendiri memberikan informasi seperti biasa ya, dengan gaya dia sendiri ya. Gue sih tidak pernah mempermasalahkan gaya orang ya, dan tidak salah juga ya. Semua informasi di dalam videonya Ko Vincent tidak ada satu kata pun yang salah. Semuanya benar gitu ya. Terlepas dari gaya ya, ngomongin gaya itu masing-masing orang punya gaya masing-masing lah ya. Nah, jadi menurut gua pada akhirnya sih ini cuman salah paham ya. Kurang ngopi-ngopi aja nih antara antara DJP dengan Ko Vincent nih ya. Cobalah DJP undang Ko Vincent gitu ya. Eee, ngopi-ngopi, bikin podcast bersama gitu ya. Kalau gua kan enggak, kalau gua kan udah nggak bisa nih. Kalau gua nih udah dianggap racun sama DJP ini ya. Jadi, eee, DJP pun malas komentari gua ya, nggak pernah gua dikomentari oleh DJP ya. Paling mereka pakai bahasa Mister F, Tuan F gitu ya. Nggak pernah nama gue disebutkan, apalagi video gue dibuka ya. Kalau video gue dibuka, gue bawa ke pengadilan lo. Bercanda DJP, bercanda. Nah, nah tapi kan DJP, Ko Vincent ini beda ya. Ko Vincent ini adalah seorang superstar teman-teman ya di dunia pajak Indonesia. Kalau nggak salah subscriber-nya itu udah 300.000 orang, setengahnya DJP teman-teman ya, dan terbesar kalau nggak salah. Jadi Ko Vincent ini adalah superstar DJP, superstar-nya pajak, influencer pajak yang terbesar setelah DJP itu sendiri. Setelah Dirjen Pajak itu sendiri, Ko Vincent adalah yang terbesar gitu ya. Ya cobalah ngopi-ngopi aja ya. Jadi orang nomor satu sama orang nomor 2 ngopi-ngopi aja lah ya, DJP. Undanglah Ko Vincent ya, gua rasa Ko Vincent juga tidak akan menolak ya kalau diundang sama DJP ya. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol ya, eee, daripada DJP itu selama ini pakai orang-orang yang nggak jelas ya, pakai artis-artis tolol ya, yang nggak ngerti pajak, kemudian dibikin live gitu sama DJP kan, ya kenapa nggak sih sekali-sekali ajak konten kreator yang benar gitu ya, yang betul-betul ngerti pajak, yang lagi pula seorang superstar ya, seperti Ko Vincent itu ya. Santai-santai gitu, ngopi-ngopi, bikin konten bareng, gua rasa senang ya Ko Vincent ya begitu ya. Oke, oke. Jadi pada akhirnya semua kesalahpahaman ini tuh terjadi gara-gara arogansi. Gua rasa ya DJP ini terlalu arogan gitu ya. Coba deh ngajak ngobrol-ngobrol Ko Vincent, santai beres barang ini, beres masalahnya, bahas dasar hukumnya dan DJP harus berani mengakui ya, kami memang punya hak untuk menghantam wajib wajib pajak. Itu memang harus diungkapkan oleh DJP, berani aja, nggak usah berusaha memperbaiki citra, nggak ada yang perlu diperbaiki kok, semua orang udah tahu, apa itu dan bagaimana itu gitu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.